Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1715, Bupati Banyumas Yudanegara yang pertama eh, wafat, ya, artinya dibunuh di Masjid Todan. Nah, sehingga beliau disebut Tumenggung Sedo Masjid. Nah, sejak tahun 1715, jabatan Bupati Banyumas dipegang oleh Temenggung Suratipura. Jadi Suratipura ini adalah bupati yang didrop dari kerajaan. Nah, tetapi ternyata bahwa Suratipura ini merupakan pejabat yang kemudian melakukan pemberontakan kepada Susuhunan Pakubuwono yang kedua. Nah, sehingga menurut berita VOC, Tumenggung Suratipura ini dipecat dari jabatannya pada bulan Juni 1727. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juli 1727, maka Suratipura ini digantikan oleh putra Temenggung Yudanegara I, yaitu yang kemudian bergelar Temenggung Yudanegara yang kedua. Nah, pejabat bupati ini kemudian memindahkan ibu kotanya dari ibu kota yang lama ke ibu kota yang baru. Nah, kemungkinan besar bahwa pemindahannya itu terjadi pada tahun 1727. Jadi kalau ia memindahkan pusat kabupatennya, maka diduga pada tahun itu 1727 Pendapasi Panji itu dibangun oleh Temenggung Yudanegara yang kedua. Nah, jadi di sekitar tahun 1727. Jadi tentu saja setelah bulan Juli 1727. Karena tanggal 2 Juli 1727 Yudanegara yang kedua ini ditetapkan sebagai pengganti Temenggung Suratipura. Nah, jadi kalau kita hitung ya, Pendapasi Panji itu dari tahun 1727, itu nyatalah bahwa Pendapa itu memang telah berumur ya paling tidak lebih dari 2 abad gitu ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bangunan yang ada memang sudah dibangun dengan rencana yang sangat baik, dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas. Nah, terbukti sampai sekarang Pendapasi Panji ini masih tetap berdiri ya di Kota Purwokerto. Jadi ini merupakan petunjuk bahwa pembangunan salah satu bagian dari pusat kabupaten ini memang tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan secara terencana. Ya, tentu saja dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas. Ya, meskipun kita tahu juga banyak cerita-cerita mitos ya, terutama salah satu tiangnya itu ada yang dibangun dari pohon ya, yaitu kayunya itu ketika ditebang ya, jadi menurut cerita orang-orang tua, terutama yang pendapa yang Saka Guru yang berada di barat laut, itu menurut cerita nenek moyang ketika ditebang itu mengeluarkan darah ya. Jadi seperti memotong
hewan atau manusia gitu. Atau juga menimbulkan cerita lain lagi. Jadi banyak sekali mitos yang berkaitan dengan eh, apa tiang Sagakuru, yang terutama yang berada di barat laut. Jadi yang di barat laut itulah yang dianggap sebagai tiang yang paling sakral menurut orang-orang Banyumas. Dan itulah yang diperkirakan tidak mau pindah dengan menyeberang Sungai Serayu. Tetapi ternyata bahwa cerita itu memang hanya isapan jempol belaka. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.